Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irma Mulyani dari SDN Bojong Sarampat, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Guru hebat, Ibu Hajar Mulyani. Terima kasih. Ibu Hajar Mulyani yang mengajar kelas 1. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat, sehat, ceria. Iya, selalu semangat ya. Semangat, Ibu, hebat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi kelas di kelas 1. Namun sebelumnya kita akan melakukan dulu percakapan praobservasi ya, Bu ya. Boleh. Ya. Nah, tujuan dari percakapan praobservasi ini diantaranya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Ya. Sekarang kita melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, agar nanti lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan, Bu. Yang Ibu kan sudah membuat RPP-nya Ya, ya? sudah. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya, karena hari ini mengenai operasi hitung puluhan dan satuan, jadi tujuannya supaya siswa setelah guru menjelaskan, siswa diharapkan bisa membedakan dan menempatkan nilai tempat antara puluhan dan satuan. Kemudian siswa bisa menjawab pertanyaan dengan benar ketika guru memberikan soal. Juga dapat menyebutkan minimal 2 contoh kebiasaan di suatu keluarga saat ada yang meninggal. Nah, setelah berdiskusi selesai pembelajaran, siswa diharapkan bisa menyampaikan hasil pembelajaran dengan bahasanya sendiri dengan baik dan lancar. Ya, baik Ibu. Jadi ya, ada 4 ya Bu ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan, saya menerapkan strategi pembelajaran dengan kerja kelompok. Jadi siswa yang aktif dengan yang kurang aktif itu digabungkan, sehingga yang kurang aktif itu bisa dibimbing dengan siswa yang aktif. Kemudian ada kerjasama untuk yang kurang paham dengan nilai tempat bisa dijelaskan dengan siswa yang sudah paham. Saya menggunakan alat peraga yaitu dadu yang sudah dipakai titik jumlah antara puluhan dengan satuan. Jadi ada 2 dadu, yang satu nilainya puluhan dan yang satunya itu satuan. Kemudian nanti siswa akan mempraktekkan secara langsung, melemparkan mana yang keluar puluhan disimpan di puluhan, mana yang keluar satuan itu disimpan di satuan. Gitu. Ya, baik Ibu. Jadi area pengembangannya mungkin tadi di area keaktifan siswa siswa dan juga mengoptimalkan kerjasama siswa. Dengan tadi strategi yang Ibu akan gunakan yaitu dengan menggunakan strategi kerja kelompok dan juga menggunakan beberapa alat peraga ya. Nah, nanti
saya akan datang ke kelas Ibu untuk Ya. melakukan observasi. Ya. Kira-kira kapan ya Ibu siap untuk Bisa sekarang ya, bisa sekarang langsung dilaksanakan karena saya sudah mempersiapkan media, kemudian juga supaya berjalan dengan lancar. Saya sudah mempersiapkan semuanya, jadi Ibu bisa sekarang langsung ke kelas. ya, alhamdulillah Ya. Ibu, terima kasih. Nah, jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu Ya. untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, sekarang kemudian sebelum kita akhiri percakapan pada praobservasi ini, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita di sekarang? Jadi gimana ya yang didapatkan dari percakapan hari ini, memotivasi saya untuk lebih aktif dalam mengajar di kelas, untuk lebih interaktif apa sih Ya. interaktif Ya. supaya siswa itu cepat mengerti. Jadi kalau ada yang observasi di kelas, saya itu merasa sungguh-sungguh mengajar. Ya, mungkin seperti itu. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya Ya, dan sama-sama. sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan Ya, praobservasi ini. sama-sama. Jadi nanti kita bertemu di kelas saja ya Bu. Ya, ya. Terima Ayo, kasih silakan. Ibu. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya sebelum belajar. Ibu mau bertanya hari ini siapa yang hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya, berarti kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan belajar dengan baik. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu minta Iki pimpin doa dulu Ki. Kita berdoa dulu sebelum belajar. nyanyi dulu kopi saya bunda ya, katakan semua ya. Yuk kita sama-sama nyanyi dulu kopi saya bunda ya. Yuk 1, 2, 3. Kopi saya bunda, bunda kopi saya. Kalau tidak bunda bukan
sama-sama kita ini Adam sama, tapi pakai gerakan yang lincah ya. Ya, siap. Ayo. Ayo, ayo yang semangat. We can go faster. Ah,
kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu minta satu orang ke depan untuk mempraktekkan melemparkan daunnya. Siapa yang muncul? Boleh, Gila, sini Gila. Satu orang lagi. Tuh, boleh sama Niki. Nah, yang dilemparkan itu nilai daun yang bukan dulu ya. Ya, coba Gila, sini Gila. Lemparkan. Tuh, Gila, lemparkan. Berapa itu? 40. Iki berapa? Kan satuan 5. Sekali lagi, ini Iki bentuk yang puluhan ya. Kalau 4 berarti 10, 20, 30, 40. Kan tadi Ibu bilang ini adalah satuan, jadi udah pakai puluh ya. Tadi Iki, nah seperti ini posisinya. Jadi berapa ini? 5. Tadi bilang 40, Iki 5, jadi 45. Sehingga ditulis, ya boleh duduk kembali. Ininya di bawah. Ya, ininya di bawah. Nah, bentuk puluhannya 45. Nah, di sini nilai 40-an. Tadi lemparan pertama berapa? 40. Di sini satuan. Nilai depannya berapa? Kemudian depannya keluar nilainya berapa? 5. Digabungkan 40 dengan 5 menjadi 45. Ditulis di sini, ditulis. Siapa yang bisa nulisnya? Yuk, kita gimana nulisnya? Ya, betul sekali ya. Jadi ditulisnya 45. Nih, seperti pada contoh. Puluhannya 30, satuannya 4, jadi nilainya 34. Jadi bukan 34 ya, tapi pakai puluh. 34. Sehingga ditulis jadi 34. Nah, seperti itu. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok kerjasama. Dilemparkan daunnya ya, tapi harus tertib ya, tidak boleh ribut. Lemparkan daunnya, kemudian masukkan di dalam nih seperti ini. Kalau seperti ini yang kemarin ya 5 ya, boleh silakan dilempar daunnya. Kerja sama kelompok, jadi kelompoknya temennya yang belum mengerti dikasih pengertian sama temen yang sudah paham. Kolomnya yang sudah dibuat kemarin aja, nggak usah bikin lagi, tinggal yang kemarin dihapus. Ya betul. So, dilemparkan ke daunnya. Daunnya dilempar, kemudian masukkan ke dalam kolom seperti ini. Ada puluhan, ada satuan, kemudian ditulisnya berapa. Nanti kalau sudah selesai, kalian melaporkan hasil pekerjaannya. Ya. Enggak, 2 aja. 2 aja yang kemarin, 2 aja. Ya, saya dilempar daunnya. Jadi jawabannya harus sama dengan satu kelompok.
ininya puluhannya. Tuh lihat, ini berapa? 10. Ini? Iya, tuh. Jawabannya harus sama dengan satu kelompoknya. Ya. Kelompok 2. Jadi, oke, kelompok 3. Lemparan pertama. Kelompok 4 hasil pekerjaan lemparan pertama, lemparan kedua. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang mewakili kelompok ini. Silakan kembali. Ya, tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Ya, tapi sudah mengerti ya. Nilai tempat, puluhan, dan nilai tempat satuan. Puluhan disimpan di kolom puluhan, satuan di kolom satuan. Nanti digabung ya pakai puluh. Sudah kita pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nilai puluhan yaitu, nah ini pada tabungnya Bu, pada balok ini ya, dadu ini nilai puluhannya ditempatkan di puluhan, nilai satuan di satuan. Ya, untuk pekerjaan di rumah kalian bisa minta tolong ke orang tua, kerjakan seperti contoh di halaman 45, bikin tabel kolom sampai dengan nomor 5 ya, ada di halaman 46. Itu kerjakan di rumah, boleh dibantu dengan orang tua atau kakak ya. Mengerti ya? Mengerti tugasnya. Jadi halaman 45 dan 46 kerjakan di rumah ya. Kemudian untuk sikap kalian, Ibu sudah menyampaikan sebelumnya di rumah dulu dalam pembelajaran yang dulu ya. Sikap kalian jika ada orang yang meninggal di tetangga kalian, apa yang akan kalian lakukan jika ada tetangga kalian yang meninggal? Melayani
sedih ya. Tugasnya udah mengerti? Ya. Jadi besok dikumpulkannya apa yang sudah mengerti? Ini. Nah, 5 ya. Jadi tugasnya bikin tabel isi dengan nilai ulang, nilai satuan, lalu ditulis nilai kembalinya. Bagus. Nah, besok dikumpulkan. Sudah mengerti semuanya? Ada yang mau bertanya? Untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Halo. Hai, ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Apa yang mengertinya? Ya, nilai. Kita hari ini belajar tentang nilai tempat. Yang pertama nilai tempatnya puluhan dan satuan. Jadi harus membedakan ya, puluhan dengan satuan. Ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan besok kalian bisa hadir lagi semuanya ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan biar bisa tetap berangkat ke sekolah. Jangan lupa mandi dan sarapan, menjaga kebersihan, ya, juga menjaga kesehatan. Siap-siap untuk berdoa. Ayo KM memulai berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Yuk, duduk semua, duduk rapi dulu. Duduk rapi. Ayo Ki, pimpin berdoa sebelum pulang. Mari kita doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum belajar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya Ibu Irma? Ya, alhamdulillah Bu. Setelah kemarin saya mengamati Ibu di kelas, Ya. sekarang saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita didampingi oleh Ibu ngajar praktik yang Ibu Rike. Ya, baik, bisa kita mulai saja ya Bu Ya, ya. bisa boleh. Jadi berdasarkan observasi kemarin yang saya lakukan di kelas belajar, ada beberapa catatan. Di antaranya Ibu sudah berusaha mengelola kelas dengan baik ya, kemudian KSE-nya sudah terlihat, Ibu kan sudah mengajak siswa bernyanyi bersama-sama, kemudian meregangkan ya, melakukan peregangan dengan melakukan gerakan yang sesuai dengan musik. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasinya juga sudah mengelompokkan diri sesuai dengan kemampuan diri. Iya. Kemudian ada yang akan saya lakukan beberapa hal. Yang pertama, apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, jadi saya merasa belum puas karena masih terlihat ada beberapa siswa karena mungkin agak kurang aktif, jadi dia tidak mengerjakan, bukan tidak mengerjakan, jadi tidak selesai
tugas dari guru yang diberikan itu tidak selesai, ya tidak tuntas. Jadi saya akan mencoba metode baru mungkin untuk pertemuan selanjutnya dengan metode pengelompokan juga, tetapi dengan dikelompokkan dengan siswa yang lebih aktif, yang bisa membantu, yang sosialnya itu bagus, bisa membantu temannya yang tidak bisa mengerjakan tersebut. Mungkin seperti itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, tadi kata Ibu ada yang belum aktif ya, ada yang belum tuntas ya. Pembelajarannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan dari siswa itu? Mungkin dari faktor dia tidak paham, juga belum bisanya membaca ya, kurang menguasai tugas yang diberikan oleh guru. Jadi dia itu terbatas gitu kemampuannya, ia tidak bisa menuntaskan, tidak paham apa yang ditugaskan oleh guru. Dan dia juga malas bertanya, jadi hanya diam saja duduk di kursinya. Kalau seperti itu bagaimana langkah ke depannya atau tindakan? Ya, tindakannya saya akan mencoba secara pribadi dengan siswa tersebut. Jadi yang tidak paham karena faktornya belum bisa membaca mungkin ya, saya akan secara langsung antara guru dengan siswa yang sulit pembelajaran ya, ketertinggalan. Jadi saya bimbing secara langsung saja mungkin untuk kedepannya. Dia akan memberikan bimbingan Ya, bimbingan langsung. Mungkin bantuan yang ditanya kayak siswa yang belum paham tersebut. Ya. Dan kemudian apa hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran tersebut? Oh, hal positifnya saya mulai melihat, jadi ada beberapa siswa yang peduli dengan temannya, kemudian kerjasama, kemudian interaktif. Jadi ada teman yang jawabannya itu kurang tepat, jadi si siswa yang sudah paham itu memberikan arahan supaya si jawabannya itu ya tepat. Mungkin seperti itu yang saya lihat, ada kerjasama, ada sosialnya, terus ada kasih sayangnya, jadi memberikan pendampingan si siswa yang sudah mengerti pada siswa yang belum mengerti. Jadi sudah ada terlihat ya kerjasama di antara anggota kelompok. Ya. Ya mungkin apakah masih ada yang perlu diubah atau diperbaiki? Iya, masih. Ya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membuat kelompok lagi antara yang aktif dengan yang kurang aktif, dan kemudian secara pendampingan langsung saya memberikan tugas kepada siswa yang sudah mengerti, itu tutor teman sebaya mungkin ya saya akan memberikan tugas kepada siswa, jadi supaya dia tidak main-main ketika tugasnya selesai, dia itu ikut membantu pendampingan kepada siswa yang lain yang belum paham. Ya, bagus sekali Bu ya, jadi lebih memberikan bantuan ya kepada siswa. Iya, betul. Kemudian apa rencana ke depan atau rencana tindak lanjut dari pembelajaran nanti bagaimana? Mungkin saya akan memberikan materi yang lebih sederhana ya, lebih sederhana supaya siswa yang ketertinggalan bukan yang tertinggal atau yang tidak paham itu dikasih soal yang lebih sederhana dibandingkan dengan siswa yang sudah paham. Jadi dibedakan antara soal tingkat kesulitannya itu akan dibedakan mungkin. Membedakan. Ya, jadi karena itu tadi ya kemampuan siswa jadi Ibu akan membedakan yang memilah-milah soal antara siswa yang sudah paham dengan yang belum paham. Jadi sedikit-sedikit nanti dia akan mengikuti yang sudah paham dengan diberikannya soal yang lebih sederhana mungkin. Baik Ibu, bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Baik, dan tentunya proses pembelajaran kelas juga lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga dari observasi kemarin. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih lagi ya Bu ya untuk observasi lagi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.